Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Iswendri dari kelas Sistem Informasi 2020 kelas karyawan. Eh, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan eh, dari modul 2 bahasa pemrograman, yaitu tentang Java Swing atau Swing Control. Nah, apa itu Java Swing? Jadi, Java Swing adalah sekumpulan kelas-kelas yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Terus selain itu, Java Swing juga bisa diartikan sebagai salah satu dari banyaknya solusi untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI. Nah, jadi Swing ini sama seperti AWT. Cuma si Swing ini lebih baru. Nah, ini adalah contoh saya udah membuat ini project baru. Saya buat contoh, coba yang ini dihapus dulu. Kita buat JFrame. Contohnya tes saja lah. Terus finish. Nah, terus di sini ada beberapa komponen-komponen dari Java Swing. Yang saya akan jelaskan itu tentang Swing Control yang di modul 2. Jadi di sini ada label. Jadi label ini berfungsi untuk memberi label atau memberi judul, memberi title. Terus di sini ada button. Fungsinya itu seperti tombol. Kita bisa rubah ini menjadi contoh tombol masuk. Untuk fungsinya nanti kita bisa masukkan di sini. Nah, di source code-nya kita masukkan di sini. Terus ada juga yang namanya toggle button. Jadi ini seperti seperti tombol saklar. Jadi kalau kita pencet, dia ada ini ya. Ya gini aja lah, kita run, contoh run. Jadi yang ini lebih ke dalam. Terus kalau kita klik lagi, ini keluar lagi. Jadi kayak tombol on off, kayak tombol saklar. Terus ada juga checkbox. Nah, ini kita bisa checklist. Nah, nanti kita bisa checklist di pas bagian running. Nah, seperti ini. Ini kayak tombol pemilihan. Misalkan ini kita rubah menjadi perempuan. Terus yang ini kita rubah menjadi laki-laki. Contoh. Terus ada juga yang namanya radio button. Nah, radio button mirip seperti perempuan. Maksudnya mirip seperti checkbox, tombol checkbox seperti ini. Nanti kita bisa pilih. Nah, seperti ini, kita misalkan 2 tombol. Terus ada juga button group. Nah, si button group ini untuk menggrouping si radio button. Jadi seperti ini. Kan kalau kita pencet seperti ini mirip kayak checkbox ya. Ada 2 checklist. Nah, kalau kita dibuat ini button group, kita bisa hanya bisa memilih satu dalam button group tersebut. Jadi caranya kita klik dulu di radio button yang pertama, terus ke properties di bagian button group. Nah, yang ini kita pindahkan ke button yang telah kita masukkan, button group yang masukkan. Terus yang kedua juga sama, kita rubah ke button group. Terus coba kita running. Harusnya kita hanya bisa memilih salah satu saja. Kita pilih button 1, terus kita pindah ke button 2. Nah, kita gak bisa memilih dua-duanya, tapi kita hanya bisa memilih salah satunya. Oke, terus ada juga combo box. Ini seperti list. Jadi nanti item-item ini kalau kita klik akan muncul. Nah, untuk merubah item-item tersebut ada di sini, ada di properties bagian model. Kita bisa rubah. Misalkan item 1 yaitu R, item 2 F, item 3 G, item 4 C. Ini contoh. Terus kita coba running.
Nah, ini yang tadi, yaitu combo box. Kita bisa memilih. Terus yang selanjutnya itu ada text field. Ini kita bisa memasukkan teks di sini dengan, jadi ini kayak, ini bisa kita gunakan sebagai tempat inputan. Terus ada juga text area. Nah, kalau text area ini jumlah teksnya lebih banyak dibanding text field. Jadi ini kita bisa memasukkan teks panjang. Ini kayak seperti inputan sebuah artikel. Terus ada juga list. Ini seperti kayak kayak combo combo box. Nah, ini cuma ini lebih apa ya? Langsung ke bawah. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa memilih seperti ini, kita berbentuk list. Terus ada juga ini. Mana tadi? Ada scroll bar, ada slider, ada progress bar, ada format field, terus ada password field. Jadi password field ini mirip kayak text field. Cuma kalau kita mau masukkan karakter di text field ini nggak akan muncul. Jadi cuma titik-titik doang. Jadi tidak akan terlihat. Ini berguna untuk kalau kita mau masukkan password. Terus ada spinner, ada separator, ada text pen, ada editor pen, ada tree, dan ada table. Nah, oke. Terus di modul 2 juga. Nah, di modul 2 kita mempunyai tugas yaitu membuat form login. Form login ini kita harus memasukkan username, password, terus ada level. Di sini level ini jadi kita harus mengatur hak akses berarti. Contoh kita akan membuat seperti yang di tugas. Kita buat JFrame baru. Misalkan tugas M2. Terus finish. Nah, hal yang pertama untuk membuat tampilan seperti ini, kita buat terlebih dahulu ininya, panel. Terus yang membedakan dari swing ini dengan AWT, kita bisa melihat dari ininya. Nah, kalau swing itu diawali dengan huruf J. Jadi misalkan kita mau masukkan panel berarti menjadi J panel, J label, J button. Kalau swing itu seperti itu. Berbeda dengan AWT. Nah, kalau kita sudah mau masukkan J panel, lalu kita label 1, terus label 2, kita tanpa gambar ya biar cepat aja. Terus text field lagi, terus text area tadi, bukan text area, sorry, tapi ini label text field lagi, bukan text field, ini yang kedua juga bukan text field tapi password field. Terus yang ini kayak combo box, terus button ada 2. Nah, contoh sederhana seperti ini. Kita rubah menjadi tampilan seperti yang di samping. Rubah menjadi form login. Ini username, password, terus ini misalkan kita kosongkan saja, dan di password juga sama, kosongkan. Terus ini level, item, button, ini ubah menjadi tombol login. Terus yang di samping juga menjadi register.
Oke, seperti ini. Terus lengkapi form dalam menggunakan level untuk membuat combo box admin dan user. Nah, di bagian combo box kita rubah itemnya menjadi admin dan user. Berarti cuma dua. Pertama admin, terus user. Oke, kita contoh running. Nah, seperti ini. Salah. Run file. Waduh, malah debugging. Nah, ini tampilan yang kita buat. Ada username, ada password, ada dari text fieldnya. Ada tombol login dan register. Nah, kita tinggal masukkan fungsi dari tiap-tiap tombol ini dan source kode untuk membuat form login. Mungkin kita buat ini aja dulu lah. Rubah dari variabelnya dulu. Ini untuk username kita rubah variabelnya menjadi contoh txt user. Terus yang password juga sama, variabelnya rubah menjadi txt pass. Terus untuk combo box kita rubah menjadi hak akses. Level aja lah, cb level ini rubah lah. sorry harusnya ini variabelnya yang dirubah. Button login ini terus langkah selanjutnya kita masukkan shortcode. Nah, kita masukkan shortcode di sini, di bawah sini, misalkan kode. Oke, untuk kode program login kita cari di sini. Kita samakan, nanti kita edit sedikit. Nah, jadi kita ketik terus kita tentukan ini deklarasi dari variabelnya apa, tipe datanya apa. Contohkan user seperti yang di samping, terus pass, terus user kita ambil dari mana. Nah, untuk user kita ambil dari variabel yang ini. Nah, berarti txt user. Txt user get text. Ininya kurang gede kah? Saya buat variabelnya seperti itu tadi. Terus yang password juga sama, kita ambil dari txt pass, terus get text. Benar kan? Desain password
txt pas double s, txt pas betul, txt pas titik. Terus buat kondisi login, jadi jika passwordnya admin dan passwordnya yang di sini admin 123. Oke. Pas equals itu admin 123. Oke. Lalu tinggal di option pen show dialog null, ininya berarti login sukses. Di option pen information message. Oke. Titik 2 koma, terus jika else option pen show message dialog. Message dialog. Terus di sini kita login gagal. Di option pen terus error message. Oke. Oke, aduh salah lagi yang ini. Kita yang ininya buang aja dulu lah. Delete. Ini cuma ada tugas M2 coba. Di sini ada kesalahan nih. Ininya kehapus guys. Oke.
Oke, terus kita tinggal tambahkan ini. Tinggal tambahkan apa namanya, tombol loginya kasih fungsi menjadi login doang kalau nggak salah. Login, oke, ke desain, double klik. Di sini kita tambah login. Nah, titik koma. Oke, kita contoh running dulu. Admin. Oke, kalau kita ini jadi user. Oke, ini sini masih admin ya. Gampang, kita tinggal tambahkan ininya dari ini. Oke, kita masuk lagi ke shortcode. Nah, di sini kita buat ini baru berarti variabel lagi, deklarasi lagi. Ini tuh apa tadi? Coba level. Oke, kita tulis saja objek terus ininya contoh apa ya, level sama dengan dari yang ini, ambil dari combo boxnya berarti cb level get selected item. Oke. Koma. Nah, berarti di sini ada yang dirubah di bagian login suksesnya sebagainya. Kita lihat dulu di sini. Berarti yang user ini kita tinggal rubah aja menjadi ini level. Oke, contoh coba running sebagai user. Salah passwordnya. Sebagai satu. Oh, ininya belum ini. Bentar. Kita ke sini dulu. Oke, kita cek. Harusnya bukan di sini sih, tapi di sini. Perasaan udah betul ini. Admin user. Ini udah betul. Oke. Kita running lagi ya. Run file.
sebagai 0, sebagai 1. Tapi kok ini aja dulu lah, kita close dulu ya. Aduh, apa yang salah? Harusnya betul. Kita masukkan lagi login sebagai admin. Ini masih login sukses sebagai 0 dan ini harusnya betul sih. Waduh, sorry. Harusnya item. Ini running harusnya bisa nih. Oke, run. Admin 123. Nah, login sebagai admin. Oke, kalau kita pilih user, login sebagai user. Salah ketik, salah pilih tadi. Ini bisa harusnya admin. Oke, login sebagai admin, login sebagai user. Oke, mungkin segitu aja video dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Bila itu topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.